Udah nggak ada Loinya juga kan buat nge-pressure. Iya. Buat nemenin Faven Farm ini udah nggak ada nih hitungannya. Jadi harusnya bisa lebih leluasa lah. Tapi kita bisa aja ntar Brusco buka Tigreal di atas, kita nggak pernah tahu juga ya. Kita nggak pernah tahu juga ya. Ya karena Brusco ini lebih suka pakai Tigreal ya dibandingkan dengan Beleriand Iya, untuk lawan Nangkep Joy-nya. ya. Iya. Ya, terlalu pasif lah untuk seorang Brusco ya, yang emang suka cari momen Iya. dan proaktif banget di mapnya. Ya, dua pick nih sekarang nih. Tadi sih memang ada Bruno ya. Ada Bruno. Tapi sekarang Granger ketemu dengan Joe juga gak? Bukan good match. Bukan apa? good match. Iya, iya. Dikejar-kejar sama Ya, pelurunya juga cuma lurus ke depan. Iya. Gatot Kaca. Langsung Harit ya. Harit. Wow. Safe banget. Dia ngejawab banget ya untuk Joy-nya. Joy-nya ya, bener. Kita tahu lah dengan ada Summon Force, sekalipun ada Electrifying Beats yang begitu menyakitkan, Iya. tapi ada shield. Ada shielding ya. Ini sebenarnya kalau Joy lawan Harit ini sebenarnya siapa yang paling keluar cepat ulti duluan itu yang biasanya yang bisa Bisa dipunish. dikait ya, dikait. Ya. Jadi misalnya Haritnya udah buka zaman Force, ya udah Joy-nya nggak usah masuk dulu. Tapi kalau misalnya Joy-nya udah buka Electrifying Beat terus Haritnya buka zaman Force, udah itu cuma digoyang-goyangin doang sama Haritnya biasanya. Karena gak bisa kejar ya. Jadi dikejar. Ya, Jogetin doang. mereka dari ras yang sama ya, jadi emang Oh, kalau Sama-sama Leonin ya. kalau sama Leonin Aurus dong keluarin dong. Oh, harus ditahan yang ini. Gue gak mau lagi jadi bahan percobaan lo. udah cukup om, udah cukup. Hilda masih open ya. Hilda. Ya, Hilda open. Hilda Granger. Hilda-nya lumayan ngejawab sih, kayak ngedeny lah secara nggak langsung ya untuk dari mungkin Fredrin. Tapi seperti kita tahu mungkin Fredrin di sini akan sangat terbantu karena emang ada Harit lagi-lagi. Ya. Kayak dua sisi kita ngelihatnya. Tapi apa mau pakai Fredrin lagi nih atau? Harus buka, tapi harus buka jungler nggak sih di sini? Kalau nggak, Di pasti band opsinya dia. Iya. Ya, bisa habisin. Paling pilihannya kalau nggak jungler cuma Tigreal doang nggak bisa. Tapi aku rasa si coach Why Not masih pengen flex Gatotnya karena masih bisa dipakai oleh either Brusco atau Kirk. Iya. Dan mereka masih tetap bisa mainin Cici juga sih kalau gue melihatnya. Kalau buat event open nih. Tapi kalau dengan syarat Fredrin ya, Ya, dengan salah kita membawakan ya. Cici lagi atau mungkin Tamus atau sejenisnya. Karena lawan matchup Hilda kayaknya ya Cici agak sedikit ngerepotin. Jadi Suyo, Ya. antara Suyo atau Fredrin pokoknya dua ini sangat-sangat masuk ya draftnya. Oke, kembali lagi ke arah banding berarti untuk sekarang opsi-opsi mid laner dan juga roamer masih terbuka Ya. buat TLID. Nah, band kemana Vex? Sudah pasti Tigreal ditarik juga di band Ya. harusnya. Dari sisi TLID. Biar gak ada stopper lah karena Joy-nya juga bisa lebih bebas untuk bergerak. Apakah Ronik harus nge-ban chipnya Widi di sini? Chip. Chip ya. Chip is oke sih kalau mau di band. Karena Hilda sama Chip lumayan Ya. rusuh kan. Pressure ya. Pressure lumayan ya, tapi Ya, Ya, Chip. Mereka sadar sih. mereka sadar banget sih, aware banget. Dan bahkan last pick-nya pun mereka masih bisa khalid juga kan. Iya, Itu kayak nutup semua hero dari Widi jalannya. nggak bisa ngandelin Hilda plus 1 yang bisa agresif di early game-nya itu loh. Iya. Nah, hari ini berarti masih ada Matilda juga ya. Iya. Oh, tapi Matilda bukan good option Iya. yang buat sebelah kiri ya. Buat kanan maksudnya. Buat kanan ya, Buat kanan. Buat kan. Dan jangan lupa, Matilda itu kalau di FNOP itu nggak cuma jadi roamer tapi jadi mid laner. Iya. Super Prince itu suka banget buat ngelawan kayak hero-hero kayak Zushin pakai Matilda itu. Tigreal. Minimal dia nggak kena freeze tuh. Pasti. Tigreal ya. Hero, Karena ada Joy. hero satu tombol ya. Hero Implosion. Hero Implosion kan dua Hero sama Flip. Flicker sama Sama Flicker. Flicker. Tapi Hero mungkin tombol. kalau lawan Joy iya satu pencet aja. Kan Jojo kan kayak aku lagi lewat. Iya. Wah, ikuan di rumput keluar deh beliau nih sering nih. Tigreal ya emang good option banget di sini karena kombonya bareng sama Gatot Kaca juga akan sangat Nggak gerak sih. Horor. Nggak bakal gerak tuh soalnya. 3 orang, 4 orang kena implosion Oh, datang ke Hylos. Gatot Kaca habis. Tuh, Karena kan AOG juga kan, Iya. dia juga. Proto Guardian. Nah ini disisain Khalid ya, Iya, mau diadu juga mungkin. Iya. Mungkin akan ada hero-hero yang akan coba untuk chasing ke Khalidnya juga. Let's see kayak misalkan ada Edit juga masih open di sini sebenarnya. Ini serem sih kalau edit mau dikasih lagi. Benedit kan? Edit Suyo soalnya itu kayak double objektif yang Iya. perfect Iya, banget kayak- ya untuk Lord kayak kurang dari 10 detik mereka udah bisa Kayak game 1 ntar jadi. Kayak game 1. Iya. Iya. Ya, Edit aja sih harusnya. Benedit. Main Edit. Udah mulai kelihatan nih window-nya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Iya. Pelan. Tapi jangan terlalu pelan juga. Iya. Kalau Khalid Kejar Khalid. waktu kita. Iya kan? Kan kejar waktu oke. Oh Khalid. Khalid dan Dipen. Harusnya mereka beli di sini. Edit. Iya. Kayaknya dia mau kasih super fans last pick sih harusnya. Ya, buat Friends. buat menangin Iya. di Di sini lane. masih ada Valentina juga sih sebenarnya. Masih. Winning matchup. Ya, emang Mr. Laning Phase yang satu ini nih. Kalau di second pick lumayan, Serem ya? iya lumayan dikasih terakhir gitu loh. Kecuali kalau emang Dimanjain. tidak WoE ya. Kayak Iya. Parsha juga. Kalau dia berani ya. Ada Farsa buat ngebully Granger juga. Poking di tipis-tipis ke arah Grangernya. Jadi ada yang bisa menjangkau Granger selain Gatot Kacanya. Tapi banyak magic sih ini buat FNOP. Lu kalau misalnya dia pick Farsa dikejar-kejar tante-tante nggak tuh?
sama Aran kejar-kejar ya. Pasti, kejar-kejar. Pasti kejar-kejar. Pasti sih. Iya. Dan ada Valentina juga sih yang bisa diambil sama Iya. Yeskiel ya buat ambil Federer strike. Ganggu-ganggu dikit lah ya. Iya. Cecilia. Ya, alright. Oh no, bahkan last pick-nya mereka masih bisa Carmilla loh. Iya. Dan mereka bisa mainin dengan Cecil ini, mereka bisa main ya udah lebih pelan aja. Iya. Tempo tidak akan secepat mungkin game pertama dan game yang kedua. Main lebih santai. Dinai kah? Dinai pick mungkin. Tapi terlalu mahal sih Dinai pick. Di sini Mahal, karena Dinai pick, kombonya iya, soalnya. karena kombonya, benar. Ya satu-satunya combo yang mungkin bisa diciptakan ya cuma Carmilla Granger. Carmilla. Tapi Cecil ini tukannya kalau misalnya dia lagi ultimate dan Joy masuk dia belum punya item sebanyak itu emang bisa survive sih hitungannya karena dia punya Spell Fan. spell fam-nya kan Spell fam-nya hitungannya. dia. Spell Fan-nya juga kan Iya. mempengaruhi dengan stack. Jadi Stacknya ya. dapet. Ya. Coba deh nanti kalian saksikan deh kalau misalkan udah ada turtle objective atau jungle selama Super Friends punya ultimate dia pasti sering banget untuk pencet ultimate-nya. Dia cari Iya. stack-nya tuh pinter banget. Dinai. Iya. Dinai. Langsung Carmilla. Parcha Granger ya. Main area jadinya. Oke. Benar. Tapi kangen ngeliat ini gak sih? Apa tuh? Kayak Lolita gitu, Be. Ya aku sih emang suka sih untuk melawan Granger. Kalau aku pribadi ya. Ya, tapi memang lumayan sulit. Alright, lastnya. Main jawab. Negatif sinergi soalnya. Harusnya edit sih. Hero cover juga bisa mereka. Edit juga bisa. Ada Garut kaca juga kan sebenarnya yang udah menjadi jawaban. Cuma ya di sini ada Carmilla yang didinai dan aku merasa ini adalah pick yang sangat oke sekali. Karena jatuhnya takutnya daripada Carmilla Cecilia jalan berdua terus nih. Serem ya. Kalau menjengkelkan banget Suyo kan tinggal datang eksekusi. Kalau ini Carmilla bawa Petri kan. Iya. Ya, itu ngeri banget. Jadi lastnya nih. Banyak sih opsinya. Banyak buat Cici. Oke. Cici lagi. Extra damage. Ini dia untuk game yang ketiga. Quick prediction ya dari para panelis, Coach Aldo. 50-50 sih kalau aku. Oke, Profesor KB. Yalah ini lah, let's go lah. Faiz. Let's go Liquid. Oke, Om apa? Liquid. Oke, jadi langsung aja kalau gitu kita serahkan kepada para caster untuk game yang ketiga. Ini dia Ranger Mas dan juga Lim Kocok. Apapun yang terjadi, tetap tim Liquid di hati kita semua. Mendukung tim Liquid dengan semaksimal mungkin. Dan satu draft tadi terakhir yaitu Cici yang cukup menggetarkan kita. Memastikan Aran tidak akan bisa bermain di dalam jungle. Hanya untuk match up, Ji. Hanya untuk match up. Bener-bener untuk match up doang. Mereka lepasin badan cuma satu. Iya, itu dia. Di game sebelumnya ada Fredrin. Makanya pede lah kayak damage lagi kan di XP-nya sekarang enggak. Tapi ini bisa dibilang salah satu hero nyaman lah untuk Kurt juga. Tapi akhirnya kita melihat high ground defense dari Yeskiel nih yang tadi udah gue tunggu-tunggu sebetulnya dari 2 game. So untuk game ketiga pembuktian mampukah Liquid mengejar atau nanti Onyx masuk di match point. Game kali ini nggak boleh didapatkan oleh Fnatic Connect Philippines. Karena kalau ini didapatkan oleh mereka, match point di tangan mereka. So, Sobat Mobile Legends Indonesia, langsung kolom komentar ramaikan support tim Liquid. Kita menuju ke dalam lane knockdown. Ya, untuk mid yang kita tahu juga Carmilla dari Widi. Biasanya untuk counter area-area seperti chip kan. Tapi kalau misalkan nggak ada chip pun sebenarnya nggak masalah. Dia tetap pegang Curse of Blood yang dimana Curse of Blood ini juga bisa jadi masalah besar ketika kombinasinya sama Granger nanti berjalan dengan baik. Tenacity 3 Tenacity tapi agresif Aran. Oh my god, satu poin kill didapatkan. Aran gak ada jalan untuk pulang, tapi nampaknya Kurt masih terlalu jauh untuk bisa mengejar ke arah Aran. Itu dia, satu match up Cici untuk memastikan Aran ini gak bisa sembarangan menuju ke dalam jungle. Meanwhile dari depan sana Yeskiel akan coba dipasang satu poin kill terhadap seorang Brusco. Gagal dapatkan. Masih ada burung Fairy berhasil membuat dari Fnatic Filipina membalikkan kembali ke arah one last hit. First blood. King Kong. Mengerikan sekali. Benar-benar menjadi King Kong di dalam lane of down untuk Fnatic on Filipina. Karena udah susah banget sih Carmilla beda seperti Khalid sebelumnya yang bisa menguasai early game. Tapi kali ini dia harus sedikit lebih sabar bermain dengan vision yang dimana trapping yang bukan ngebuka. Ya karena Carmilla dibilang ada escape-nya ada memang ada movement speed tambahan tapi nggak secepat itu juga. Dan ini matchup yang berat Kirk. Oke, dan bakal lihat di depan sana Aran bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Permasukan dari tim Fnatic Connect Filipina itu dia satu pick terakhir cuma untuk itu Lim. Ya, untuk lihat match-upin. satu matchup menang dan ketika jungle-nya tidak berhasil maksimal dimainkan Aran, ini pick heal terhadap Hildanya gagal total. Tapi lihat setup-nya cepat banget Ji. Dan Widi mulai terkepung sekarang 3 orang. Ini tidak akan bisa dimakan para pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina. Dapat. Oh, Fabian! What the red remotion from Fabian! Berhasil melakukan takeover. Para pasukan dari tim Liquid Tigers menuju ke belakang menjadi point kill yang didapatkan para pasukan
pasukan dari tim Liquid. Mereka akhirnya melakukan take over dengan sangat manis. Favian masih membuka harapan untuk para pasukan dari tim Liquid di depan sana. Tapi ingat, dengan adanya satu, Turtle ini belum bisa menentukan owning di early game mereka. Masih, mimpi buruk mereka masih ada. Masih berjalan. Kelra ini yang harus segera diatasi, paling nggak di ganking. Karena ya kita tahu Kelra 2 game, dia menjadi main poinnya dari Fnatic Onyx Philippines. Oke, dan bahkan di sana para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines mereka memaksakan Yeskill. Dan Yeskill kali ini punya power yang sangat kuat. Pertama dia punya di backline sekali positioning, dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Liquid ID mereka juga punya high ground defender, dan itu dia. Dengan adanya Yeskill yang pergerakannya masih jauh, itu sangat membantu sekali tim Liquid ID untuk melakukan following up damage. Cuma para pasukan dari tim Liquid, mereka ini punya satu masalah. Mereka punya satu masalah di mana kalau pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines ini mereka punya Super Prince yang di mana sosok dari Sicilian ini selalu menjadi power di early sampai di mid, gak nyampe ke late game. Makanya, ini agak sedikit beda ya untuk Sicilian Super Prince. Karena kita tahu Sicilian mainnya mid to late game. Jadi mereka agak lain. Iya. On power situation dari bottom lane dan Kelra Sound Force. Terus dia synchro vision yang membuat sosok dari seorang tim Liquid ID, yaitu Arosiki harus menggunakan flicker power defensifnya. Oke, reset kembali. Tempo yang berjalan cukup tenang memang. Gold masih dipegang tim Liquid ID. Tapi belum terlalu banyak. Sementara lihat Vision di arah mid lane gak lepas sama sekali. Brusco dia berani banget untuk memegang satu rumput dari rivernya. Satu rumput yang tidak akan dilepaskan Brusco. Lagi-lagi Brusco. Initiate power tidak. Menjadi badan hanya satu. Tapi memang ini distraction supaya para pasukan dari tim Liquid ini terlalu fokus karena Brusco. Mereka melupakan King Kong, Super Freeze, bahkan Kelra dan Kirk sekalipun. Iya, semuanya jadi bebas ya. Bebas semuanya. Dan lihat ya, skill. Di terbelakang satu hit terakhir mati pick. Memancing flicker ini berbahaya. Karena Brusco ketika ada satu Feather Estek, dia akan bisa fokus ke arah belakang. Iya. Wah, bonyok semua Ji. Turtle-nya udah mulai di start lagi dan bakal kontes. Oke, Favian apakah melakukan take over kembali. Berikan Sir Brusco ke arah belakang. King Kong menjadi pilihan utama. Dan bahkan di sana dengan Carmilla. Blow baik ke Kersopul. Pembuat terpasukan dan Liquid langsung balikan kanan. Tapi dengan satu take over karena Turtle mereka berhasil melakukan winning. Brusco pun take down. Favian versus everybody. Lagi this is a Favian. King Kong menjadi target utama dari seorang Favian. Akan coba dikejar. King Kong. Dan kali ini para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines mereka kehilangan 3 pemainnya. Favian from Indonesia berhasil mendapatkan poin kill yang sangat maksimal dengan owning gold hingga 1.700 gold. Oke, pengejaran gold kali ini objektif yang sangat-sangat baik juga. Turtle kedua untuk tim Liquid. Favian, target tim menuju ke belakang dan harusnya 1 poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines. Nggak Tapi lihat di sini nggak dapat, malah Favian yang harus termakan. Favian yang harus termakan, Lim. Shutdown yang mahal. Oke. Tadi ada sedikit tayangan ulang juga tadi ya. King Kong dengan HP yang udah low banget ternyata Ji. Dia di pit. Selamat ya. Karena tadi ada backup juga kan yang datang dari Kirk. Memegang ke arah Faviannya. Zaman Force, Kelra. Kelra start. Fokus ke arah turret. Kelra 2 kali permainan yang dilakukan. Tapi lihat damage-nya. Masih dapat dibendung. Aran. Kali ini yang terperangkap. Damage dari seorang Brusco. Dan itu dia. Sangat claw yang membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines. Mereka kembali mendapatkan Aran. Dengan potongan terhadap seorang King Kong memastikan dari seorang Favian tidak bisa meng-flank ke arah belakang. Wow, tiba-tiba saja gold ditarik oleh Fnatic Onyx Philippines. Dari beberapa kejadian yang terjadi tadi. Shutdown-nya Favian, tumbangnya Aran. Membuat gold yang tadinya udah hampir 2000 gold. Dipegang udah 2000 gold bahkan. Dipegang oleh Liquid. Wah, turun lagi. Itu dia, Lim. Kita udah sempat bilang, dengan adanya owning dari Turtle ini belum memastikan early game mereka baik. Tapi ketika ada hero late game Super Prince dengan Sicilian-nya, di early game-nya baik-baik saja dan tidak terpressure, ini akan ada masalah. Atau ada yang salah untuk late game-nya nanti. Karena kita tahu Kelra. Dia mainnya pasti mid to late game. Kebuka Vision ya King Kong. Gila, langsung disikat para pasukan dari Fnatic Onyx Philippines. Revitalize bahkan harus keluar begitu saja, memaksakan tim fight di Turtle yang ketiga. Ini memastikan kalau tim Fnatic Onyx Philippines punya keuntungan yang sangat banyak. Tapi para tim Liquid Indonesia, mereka tidak kenal gentar. Aran akan coba membuka rumput terlebih dahulu. Kirk akan menutup para pasukan dari tim Liquid ID. Revitalize telah dibuka. Tengah VRS di depan sana. Dan Retribution ada perfect. Turtle untuk tim Liquid dan berhasil makan King Kong para pasukan dari tim Fnatic Onyx Philippines. Termakanan terlahap. Favian masih memberikan asa, memberikan nafas untuk tim Liquid Indonesia. Perfect Turtle.
angin segar untuk tim Liquid ID. Bahkan sekarang mereka coba untuk ambil objektifnya. Satu badan saja mulai terlihat kurang nih dari Fnatic oleh Filipin. Bahkan lihat poke damage karena Brusco. Sakit banget. Oh, Betty Peg, surprise! Wih, ini menjadi target utama. Kersofton terasa dihindari para pasukan dari Fnatic dari Filipin. Dan lihat, karena tidak tersentuh. Membalikan kanan dengan Summonborn. Shutdown kembali terjadi, tapi double kill. Dia menunjukkan dirinya dan Fabian. Kali ini gagal untuk mendapatkan Brusco kah? One by one situation, King Kong versus Fabian. Kark masih menurunkan seorang Aran. Pertukaran 2 berbanding 3 masih tidak untung. Tidak masalah Fabian, tidak bisa lagi menghindari Kark. Dan double kill from Kark. Membuat Fabian tenggelam dan hanya tersisa Arasiki, the last man standing. Oke, karena memang masih ada Iron juga tadi yang selamat ya dengan satu tetes darah terakhir. Tapi midnya agak susah mungkin nih untuk dipaksa defense ternyata. Oh, nggak bisa di-dive. Lihat dipegang Clear. begitu saja. Revitalize dikeluarkan dan Arasiki dipegang nggak bisa. Satu pendek sustain dan jatuh. Yang mahal di tangan Arasiki. Membalikan keadaan para pasukan dari tim Liquid. Lihat, ini kejar-kejaran gold yang sangat kencang. Pertama kalinya kita lihat untuk kali ini. Iya. Swingnya benar-benar kencang banget, Lim. Tarik ulur ya. Kadang dipegang Fnatic, kadang dipegang Liquid. Untuk beberapa saat Liquid pegang goldnya. Tapi nggak terlalu banyak. Langsung juga sih. dibalikin dengan nominal yang sama. Iya, kejar-kejaran goldnya memang tipis aja. Dan ini tempo yang sangat-sangat bagus sebetulnya untuk bermain seperti Granger yang memang punya damage dari awalnya. Dari segi item. Mungkin kita fokus karena gold 10, 2 item udah beres untuk Iron Siki, Hunter Strike, juga Blade of Despair. Tapi kalau dari Keller sama sih. Menuju mungkin langsung ke arah Holy Crystal ya. Untuk power spike dari Magicalnya. Wah, lihat tetesan dari Yeskiel dengan Federate Strike. Ini bikin para pasukan dari tim Liquid. Mereka punya satu kesempatan untuk membalikan kembali keadaan yang udah mereka buang sebelumnya. Mereka memang di game pertama, game kedua. Mereka struggle, tapi lihat game ketiga. Mereka udah mulai bangkit. Lim. Champion mentality yang sudah mereka latih ya dari kekalahan mereka yang kemarin. Mereka coba jadikan itu motivasi dan pengalaman. Apakah sekarang mereka seenggaknya ngebuka nih kemenangan pertama mereka? Ya, ini Lord, kalaupun ini kemenangan pertama ini sangat cantik. Ini sangat cantik. Kenapa? Ini momentum mereka. Karena sebelum ini, sesudah ini kalau dimenangkan oleh tim Fnatic Onyx Filipin, itu match point loh. Iya, Ingat, Federal Strike sangat baik, membuat Kel harus mundur ke belakang, ditambah dengan Tata dan Sonata. Free hit dari belakang, Karl akan coba dimakan oleh seorang Fabian. Aran melakukan following up, solo kill tangan dari seorang Fabian, membuat tim dari Fnatic Onyx Filipin. Mereka kehilangan satu orang yang bisa nge-dive in ke arah backline. Ya, yang tersisa satu saja nih bagian depannya. Drill satu member aja dari Brusco doang. Lord bisa di setup mungkin perlahan tapi pasti. Di buying time. Damage dulu. Di buying time. Mereka di buying time agar supaya Kirk bisa kembali lagi ke lane of dawn, baru mereka menuju ke arah Lord. Dan lihat Kelra udah melihat posisi dari seorang Aran. Target menuju seorang Kelra. Para pasukan dari Fnatic Onyx Filipin mencoba untuk masa tiba. Dan lihat retribusi on point. Dan Kelra down. Membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bahkan Super Friends sekalipun mereka nggak bisa melakukan following up damage di depan sana. Terlalu jauh. Dan satu badan saja ternyata menjadi resiko yang besar untuk tim Fnatic Onyx Filipin. Jadi ya salah satu dari Kirk ataupun Brusco yang hilang. Mungkin kritikalnya ada di Brusco. Brusco hilang akan berat banget. Tapi jangan lupa mode defensif dari Fnatic Onyx Filipin. Super Friends sudah dikasih purple sekarang. Yes, dua kekalahan di awal tidak mengendorkan para pasukan dari tim Liquid. Meanwhile dari top lane, Iron Siki di cover dengan sangat tepat oleh seorang Widdy untuk bisa melakukan satu target. sakit banget. Dan Aran bakal coba dimakan. Dia bisa terlalu besar. Dibalikan. Dan hilang. Instant damage from Yeskiel. Berhasil membuat para pasukan dari tim Fnatic kehilangan Kirk untuk ke-6 kalinya. Itu dia bait yang cukup baik, kalkulasi yang begitu matang dari Aran membuat kali ini jumlah lebih unggul. Yes, rumput dan juga Revitalize adalah penentu. Sakit banget, Sedangkan King Kong. mencoba untuk menghindari damage diberikan dari seorang Yeskiel. Tapi King Kong kali ini nggak bisa terlalu lama. Damage diberikan, dia nggak mau lepasin base turret dengan pasifnya. Sampai di depan sana, clear dengan sangat cepat. Bahkan sekalipun dia kehilangan pasif base turret, itu masih nggak masalah menurut saya. Karena sebentar lagi kita menuju ke arah menit ke-12. Itu dia emang udah mau hilang juga. Iya, udah mau hilang juga. Tapi dia tetap nggak mau sama sekali Lordnya masuk. Dikasih presence-nya dia, Ji. Dia nggak mau kehilangan dari kehadirannya. Sementara Volley Crystal udah jadi juga, masih dicoba mid-nya Super Friends. Super Prince, one last hit. Depan sana ternyata dengan ada Betty, dan Beatrice membuat terpasukan dari Fnatic dari Filipin tidak kehilangan Super Prince. Meanwhile dari mid lane, Iron Siki fokus ke turret. Masih belum cukup mendapatkan best turret. Tapi di sini, Terra udah berbeda dari game pertama dan game kedua. Lihat, dia memang mendominasi tadi di lane. Yap. Dia memang bakal bisa ngediving ke arah belakang. Tapi nggak bisa terlalu lama. Life steal-nya nggak kencang seperti sebelumnya. Iya, Boots lumayan setuju. Walaupun memang Harit tipikal yang sustain. Dia punya shield, ya after shield yang
bagus banget pasti untuk menahan, tapi stack dari Ceciliannya 200 ya, stack yang lumayan banyak dengan kondisi yang lumayan under bahkan bisa dibilang. Karena memang gerakan-gerakannya teman-teman dari Liquid juga ini lumayan agresif di awal kan. Gak gampang juga untuk Cecilian nyari stack dengan kondisi seperti tadi. Betul. Dan Apalagi under. ya itu dia late game ini yang sebenarnya agak sedikit berbahaya lah. Cuman nggak bahaya banget karena ada Joy ya. Selama ada Joy ada Parsha juga yang bisa nge-damage ke belakang. Harusnya Liquid masih bisa nih mendobrak pertahanan Fnatic Onyx. Alright, lihat di sini para pasukan dari tim Fnatic Onyx Filipina. Mereka dengan andai cold swing hingga 5.000. Ini belum bisa dipegang oleh tim Fnatic Onyx Filipina. Dan kontes dari Lord yang kedua ini menentukan sekali. Satu kegagalan dari tim Liquid, satu small mistake, langkah aja. Itu bisa berubah segalanya. Dan bahkan targeting ke Kalra! Surprise! Happy surprise! Mereka dengan Crystal Fate berhasil mendapatkan 3 point kill. Fabian is coming, menuju ke Core. Berhasil mendapatkan double kill dari seorang Aran. Tapi lihat dengan Vengeance membuat Aran masuk terlalu dalam. Super Freeze, dia pun hilang. The last man standing. Core tidak akan bisa mempertahankan base turret. Terlalu lama para pasukan Fnatic Onyx Filipina. Dan di arah top lane, fokus ke arah base-nya. Ini pecah untuk Fnatic Onyx Filipina.